Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 12 4 ingin menjelaskan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan pada era Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahman. Nama saya Eugen Masariandi. Nama saya Sarifah Maulida. Nama saya Harum Prodisa. Saya Dina Putri Hardi. Masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan bentuk negara yang otoriter dan sentralistik di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa tersebut, kekuasaan sangat terpusat di tangan pemerintahan pusat dan partisipasi politik terbatas. Sistem politik cenderung otoriter dengan pengawasan ketat terhadap oposisi politik. Selama masa Orde Baru di Indonesia, bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah bentuk republik. Indonesia merupakan negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tidak menganut sistem monarki di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu. Sebagai negara republik, Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun dalam konteks Orde Baru, penerapan demokrasi seringkali terbatas dan diawasi dengan ketat, kekuasaan eksekutif yang sangat terpusat di tangan presiden merupakan ciri khas pemerintahan ini. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurunkan ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Undang-undang yang berlaku. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan hal ini, Orde Baru memberikan harapan lagi untuk rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa itu. Yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pada pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA maupun infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Gerakan separatisme pada masa Orde Baru. Selama masa Orde Baru di Indonesia, terdapat beberapa gerakan separatisme yang mencoba memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Beberapa gerakan ini berasal dari daerah-daerah yang merasa kurang diakui atau kurang mendapatkan otonomi dalam sistem pemerintahan yang otoriter. Beberapa gerakan separatisme yang terjadi selama Orde Baru antara lain 1. Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini berasal dari Provinsi Aceh dan memiliki tujuan untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia. Konflik antara GAM dan pemerintah pusat berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan puncaknya pada tahun 2005 ketika dicapai kesepakatan perdamaian yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh.
Selanjutnya yang kedua, Gerakan Papua Merdeka atau OPM. Gerakan ini muncul di Provinsi Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya OPM. Berjuang untuk meraih kemerdekaan Papua dari Indonesia, konflik di Papua masih berlanjut hingga saat ini, meskipun telah ada upaya untuk mencapai penyelesaian damai. Yang ketiga ada Gerakan Riau Merdeka. Gerakan ini muncul di Provinsi Riau dengan tujuan mendirikan negara yang terpisah dari Indonesia. Meskipun gerakan ini tidak sebesar GAM atau OPM, namun tetap mencerminkan ketegangan terhadap sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru merespon gerakan-gerakan separatisme ini dengan keras, menggunakan kekuatan militer dan pendekatan keamanan nasional untuk menekan upaya pemisahan diri. Meskipun beberapa konflik berhasil diselesaikan, isu separatisme tetap menjadi tantangan bagi stabilitas Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.